Halo semuanya, kami kelompok 1 angkatan 5 ingin mempresentasikan wawancara bela negara. Perkenalkan saya Ifat Dwi Fatona selaku ketua kelompok bersama rekan saya Marcelina, Pantriadi, Noval, dan Sofia. Halo semua, perkenalkan saya Marcelina juga, anggota kelompok 1 angkatan 5 ini melakukan wawancara dengan Bapak Wildan. Menurut Bapak sendiri, bela negara itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi, bela negara itu adalah suatu bentuk sikap atau perilaku yang didasarkan oleh jiwa atau rasa cinta kita kepada negara. Sebetulnya memaknai bela negara menurut saya pribadi itu bukan hanya perkara untuk mengangkat senjata aja. Cuman kita juga bisa kok bela negara itu dengan berperilaku dengan melakukan profesi kita sebaik mungkin. Misalnya kayak kita nggak sebagai ASN ya, kan di dunia ini tuh sering terjadi adanya perubahan-perubahan ya. Nah kita sebagai ASN, apalagi yang masih muda-muda, yang masih dalam generasi milenial, ini kita tuh harus bisa menyikapi perubahan-perubahan yang ada ini untuk menyusun strategi bagaimana kita bisa meningkatkan layanan kita kepada masyarakat yang lebih prima lagi. Dengan Bapak sudah menjalankan aksi bela negara yang Bapak sebutkan tadi, manfaat apa sih yang Bapak rasakan secara personal? Manfaatnya yang saya rasain sendiri sih ya mungkin melatih jiwa kepemimpinan saya mbak, baik itu kepemimpinan saya kepada diri sendiri maupun dengan kelompok kecil lah ya. Lalu selanjutnya ya menjauhkan saya dari rasa malas, apatis, egois sih mbak. Itu mungkin yang paling saya rasakan dengan saya melakukan bela negara tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mas ya, Mas Lulu. Bebas Mas. Oke, Siap. jadi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan atau mewawancarai ya sekilas mengenai bela negara. Untuk pertanyaan pertama ini Mas, kira-kira menurut Mas apa sih makna dari bela negara itu Mas? Kalau menurut saya makna bela negara itu banyak macamnya Mas. Kalau dulu mungkin melawan penjajah kita perang, ya kan? Tapi kalau sekarang dengan era yang modern, kemungkinan bela negara banyak macamnya. Yaitu ya kita belajar dengan rajin, ya mematuhi peraturan yang ada, terus menghormati pahlawan-pahlawan yang ada, terus ya seperti menghormati hari-hari besar juga termasuk bela negara juga. Kalau itu sih kesimpulannya saya sih, masih banyak lagi sih yang harus kita perbaikin, apalagi dengan anak muda-muda yang sekarang. Baik, selanjutnya kira-kira menurut Mas apa sih manfaat dari kita melakukan bela negara itu? Banyak Mas, kan demi menjaga kestabilan negara di masa depan Mas. Ya kan, kita harus ikut andil, gak cuma orang-orang dahulu yang membela negara, kita juga harus punya prinsip membela negara, karena dulu kan udah mati-matian perang, masa kita sekarang ibarat kata males-malesan, ya kita harus memperjuangkan juga. Dan salah satunya ya yaitu belajar yang rajin demi masa depan yang bagus buat Indonesia. Itu aja sih. Sebenarnya pertanyaan terakhir contoh cuma tadi sudah disebutkan ya Mas ya. Jadi mungkin segitu saja. Siap. Untuk acara saat ini. Siap. Saya ucapkan terima kasih ya Mas Lulu. Siap Mas. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Pantriadi Limbong. Saya peserta pelatihan dasar Mahkamah Agung dari kelompok 1 angkatan ke-5. Saya bersama dengan Bapak Jarod Raja. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak, untuk kesediaannya untuk menjadi narasumber saya dalam tugas kali ini. Nah, jadi langsung saja kita tanyakan terkait isu-isu bela negara kepada narasumber kami yang hadir saat ini. Menurut Bapak, kira-kira apa makna dari bela negara? Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bela negara itu sendiri. Ya, secara umum, bela negara itu adalah merupakan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap negara Republik Indonesia. Dengan kecintaan dan jiwa nasionalisme ini, sehingga warga negara Indonesia dapat mempertahankan keutuhan negara dan bangsa kita untuk di masa depan.
menurut Bapak, kira-kira contoh dari bela negara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan modern ini apa ya? Kalau contohnya cukup banyak, misalnya saja dengan mengikuti upacara-upacaranya kita, itu sudah suatu contoh. Ya. Kemudian juga dengan globalisasi sekarang, ya, baik itu secara langsung maupun melalui teknologi informasi, dengan menangkal budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya rakyat Indonesia, itu juga merupakan salah satu contoh. Ya, nah itu contoh-contoh yang konkret. Bahkan membuat inovasi-inovasi baru dengan kebutuhan bangsa juga itu contoh-contoh konkret. Itu contoh yang masih relevan untuk kita terapkan saat ini. Betul. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan contoh bela negara. Kalau kita sekarang berbicara tentang manfaat dari bela negara, menurut Bapak kira-kira apa manfaat dari bela negara tersebut? Nah, ini sebenarnya bela negara ini kan merupakan kewajiban setiap warga negara. Jadi manfaatnya tentu adalah untuk kesinambungan atau sustainable daripada bangsa kita, negara kita. Kita harus mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan seluruh wilayah termasuk bangsa dan rakyat Indonesia. Perkenalkan, saya Fatih Fatona. Sekarang saya bersama dengan Pak Widianto selaku narasumber dari Wawasan Bela Negara. Sebelumnya Pak, izin bertanya mengenai menurut Bapak apa sih makna bela negara itu, Pak? Nah, bela negara adalah aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan profesi dan peran warga negara di menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, terkait apa sih contoh dari sikap dan perilaku bela negara itu sendiri? Contoh-contoh dari bela negara adalah menjaga, salah satunya menjaga rasa aman, tentram, damai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau misalnya apa yang juga termasuk ya Pak ya berarti? Itu termasuk contoh bela negara. Satu lagi Pak, terkait dengan manfaat bela negara itu sendiri, kalau menurut Bapak itu seperti apa? Kalau dalam kehidupan berbangsa negara, manfaatnya adalah untuk mencegah atau menghambat tantangan atau ancaman yang datang dari luar, seperti ideologi yang menyimpang. Terus bisa menanamkan rasa cinta kepada bangsa dan negara dan menanamkan rasa patriotisme di segala bidang. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak udah berkenan menjadi narasumber dalam tugas-tugas saya Pak. Sama-sama. Selamat pagi Pak Bayu, jadi pagi ini Sofia mau mewawancara Pak Bayu terkait bela negara. Nah, menurut pengetahuan Pak Bayu sendiri, bela negara itu apa sih Pak? Bela negara itu kesiapan diri kita untuk ikut mempertahankan negara kesatuan, membela negara dari ancaman-ancaman dari luar, dan rela berkorban. Betul banget, jadi bela negara itu adalah kesadaran individu untuk menjaga keamanan negara itu. Nah, menurut Pak Bayu nih, dalam kehidupan sehari-hari itu contoh bela negara itu apa aja sih Pak? Contohnya seperti menghargai perbedaan agama, suku, ras, ikut serta dalam pelaksanaan mensukseskan acara negara ataupun acara pemilihan umum, ya, kita memilih dengan hak pilih kita, misalkan nggak golput. Iya, betul banget. Jadi golput itu adalah salah satu tindakan yang kita tuh tidak membela negara gitu ya Pak. Ya, betul. Nah, menurut Pak Bayu nih, manfaat dari kita melakukan bela negara itu apa sih Pak? Manfaatnya mungkin yang pertama itu membentuk karakteristik pribadi kita, ya, pribadi kita untuk peduli untuk mempertahankan negara, membela negara, apalagi menghargai jasa-jasa pahlawan yang dulu udah membela negara kita. Itu. Betul banget. Makasih Pak Bayu atas
jawabannya sangat-sangat mencerahkan pengetahuan saya mengenai bela negara. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa responden, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum telah mengetahui apa makna dan arti dari bela negara itu sendiri, dan mereka pun telah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Karena bagi mereka, bela negara tidak hanya mengangkat senjata, tetapi sebuah jiwa nasionalisme untuk mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengikuti upacara, apel, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan masih banyak lainnya. Sekian video wawancara bela negara dari kelompok 1 Angkatan 5 peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024. Terima kasih.